Ya, progres pengenalan umum kita mulai dari nomor 1 ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ada teks yang harus kita baca. Ya, pertama, Afilia, Bagas, Celi, Damar, Estrella mengikuti sebuah tes belajar dengan hasil sebagai berikut. Nilai Celi lebih tinggi daripada nilai Alifa. Kita tulis dulu, Celi lebih tinggi dari nilai Alifa dan 2 kali dari nilai Bagas. Berarti Celi 2 kali nilai Bagas. Nah, kemudian jika nilai Alifa dan Bagas ditambahkan, maka sama dengan nilai Damar. Berarti nanti Alifa tambah Bagas sama dengan Damar. Yang ketiga, nilai Alifa lebih besar daripada nilai Estrella. Berarti A lebih besar dari E. Namun hanya sepertiga nilai Damar. Berarti A sepertiga nilai Damar. Jika semua nilai merupakan bilangan bulat, ingat bilangan bulat nggak boleh pecahan. Siswa yang pasti mendapatkan nilai genap adalah siapa? Nah, yang pasti mendapat nilai genap, pertama kita lihat dulu ya. C ini lebih besar dari A, kemudian C lebih besar dari 2B. Nah, di sini bisa kita lihat nilai C itu pasti genap. Kenapa? Kalaupun nanti nilai si B ini ganjil, nanti kalau dia dikali 2, kalau ini ganjil ya, dikali 2 pasti genap. Berarti yang pertama nilai yang pasti genap adalah Celi. Ada 2 di sini ya, Celi. Nah, sekarang pilihan lain adalah antara Bagas dan Damar. Antara Bagas dan Damar, mana ini nanti yang nilainya genap? Nah, coba kita lihat hubungannya di sini ada pada A tambah B dan D. Yang 2 ini berhubungan B dengan D. Nah, kalau kita ganti A dengan sepertiga D, berarti sepertiga D ditambah dengan B itu akan sama dengan D. Dalam arti B sama dengan 2/3 D, atau D sama dengan 3/2 D. Nah, sekarang perlu kita lihat Damar dan B, hubungannya adalah 3/2. Ini tadi harus bilangan bulat, maka mau tidak mau B ini harus bilangan genap. Kenapa? Kalau B ganjil, nanti 3 kali ganjil adalah ganjil, nanti dibagi 2 jadi pecahan untuk D. Sehingga agar D ini bulat, maka nanti B nilainya harus genap. Berarti yang nilainya genap adalah Bagas dan Celi. Jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 2. Hubungan antara nilai Alifa, Celi, dan Estrella yang benar adalah. Nah, ini pasti siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Dari pernyataan yang pertama tadi bisa kita lihat ya. Kita kembali ke pernyataan pertama tadi. Di sini C lebih besar dari A dan A lebih besar dari E. Kalau begitu nanti hubungannya bisa kita buatkan C lebih besar dari A dan lebih besar dari E. Ini kita tuliskan lagi di soal nomor 2. C lebih besar dari A lebih besar dari E. Nah, sekarang kita lihat yang A. Estrella lebih rendah dari nilai Celi, benar. Sedangkan nilai Celi lebih rendah dari nilai A, salah. Nilai Celi lebih rendah daripada nilai Alifa, salah. Nilai Estrella lebih rendah daripada nilai Celi, benar. Sedangkan nilai Celi lebih rendah dari nilai A, salah. Nilai Celi lebih rendah daripada nilai Estrella, itu adalah salah. Berarti nilai Estrella lebih rendah daripada nilai Alifia, sedangkan nilai Alifia lebih rendah daripada nilai Celi, benar. E lebih rendah dari A lebih rendah dari C. Jawabannya adalah E. Ya, untuk soal nomor 3 di sini adalah deret ya. Jadi bisa kita lihat dulu pertama, ini naik-naik 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4. 3 langkah dia sudah benar, berarti ini udah pasti angka 5. Nah, kemudian udah bisa kita coret yang lain ya, tapi hanya 1. Sekarang kita lihat 2 ke 8.
2 ke 8 itu kalau kita tambah 6 benar. Tapi kalau kita tambah nanti 6 kemari, dia bukan 26, 14, berarti salah. Bisa dikali 4. Misalnya 2 ke 8 kali 4. 4 kali 8 32. Berarti ke sini salah. Berarti bagaimana hubungannya? Nah, di sini hanya kelihayan ya. 2 ke 8 ini bisa kita buat kali 3 tambah 2. Berarti 2 dikali 3 6 tambah 2 8. 8 kali 3 24 tambah 2 benar dia 26. 26 kali 3 hasilnya adalah 78 tambah 2 adalah 80. Berarti ini 80 kali 3 nanti baru tambah 2, hasilnya adalah 242. Jadi yang cocok jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 4, ini tidak begitu susah ya. Ini adalah susunan huruf abjad mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. A ke E itu langkah 1, di tengah-tengahnya ada B. C ke E langkah 1 juga ya, selisihnya angkanya di tengah 1. E 1 juga diantaranya, ini juga 1 diantaranya. G, H, I, berarti di sini nanti ada dilangkahi J, ini jadi K, kemudian dari sini kemari dilangkahi L, ini jadi M. Jadi jawabannya adalah K dan M. A. Nomor 5, perbandingan di sini rokok dibandingkan dengan asbak, air dibandingkan dengan apa? Nah, rokok itu digunakan oleh perokok, sisa rokoknya dibuang di asbak. Jadi di asbak itu adalah sisa pemakaian rokok. Nah, yang sesuai dengan di sini air setelah kita gunakan maka dia menjadi kotor. Sisanya itu dibuang di mana? Di ember tidak mungkin, di pancur tidak mungkin, di selokan yang paling mungkin. Jadi jawabannya adalah C. Ya, untuk soal nomor 6, pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Nah, membacanya boleh dari jika kegiatan telah dilaksanakan. Ini dulu kita baca ya. Maka pemimpin meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan. Berarti nanti implikasinya adalah jika P maka Q. Nah, yang kita buat P yang ini, sementara yang Q nanti kita buat adalah yang biru ini Q. Yang kedua, jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan akan dibayarkan. Nah, di situ laporan kegiatan tadi adalah Q, maka di sini kita misalkan ini Q, maka nanti honor itu adalah R. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ini bisa kita coret, maka nanti kesimpulannya adalah jika P maka R. Dalam arti jika kegiatan telah dilaksanakan, maka nanti honor karyawan dibayarkan. Jika kegiatan kita cek 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada. Nah, sekarang kita ambil nagasinya, nagasi R maka nagasi P. Dalam arti jika honor karyawan tidak dibayarkan, maka kegiatan belum dilaksanakan. Berarti honor belum dibayar, kegiatan belum dilaksanakan. Berarti yang benar adalah D. Ya, soal nomor 7. Jika belajar UTBK dari jauh hari, maka bisa mengerjakan soal UTBK. Jadi nanti yang pertama yang ini bisa kita buat P, kemudian untuk yang mengerjakan soal ini bisa dia, ini kita buat Q. Kemudian yang kedua, jika seseorang tidak lulus UTBK, maka dia tidak bisa mengerjakan soal UTBK dengan baik. Nah, kalau kita misalkan R itu sama dengan lulus, maka nanti nagasi R adalah tidak lulus. Maka pernyataan pertama nanti yang kita buat adalah jika seorang belajar UTBK, jika P maka nanti Q. Nah, kemudian jika seorang tidak lulus, berarti kita buat di sini nagasi R. Nah, kemudian yang kedua tadi tidak bisa mengerjakan soal UTBK dengan baik, itu adalah
Nagasaki. Nah, untuk menyelesaikan ini, implikasinya kita rubah. Yang pertama tetap jika P maka Q, maka nanti jika Q maka R. Nah, kesimpulannya adalah ini kita coret, maka jika P maka R. Nah, kalau jika P berarti jika belajar UTBK dari jauh hari, maka nanti dia dapat mengerjakan soal UTBK dengan baik. Nah, kesimpulannya Dewi, jika Dewi lulus UTBK, maka Dewi belajar UTBK dari jauh hari. Nah, tadi di sini yang pertama adalah harus dibuat di situ jika belajar dari awal, ya, jauh hari, maka nanti dia akan lulus. Sementara di sini jika Dewi lulus, terbalik. Nah, kalau kita buat nanti kalau dibalik ini Nagasi R maka Nagasi P, maka itu akan menjadi jika Dewi tidak lulus. Berarti kalau kita lihat dari sini, simpulan tersebut pasti benar, ini sudah tidak bisa salah. Simpulan tersebut pasti salah. Nah, inilah jawabannya, pasti salah. Kenapa? Karena bertentangan dengan kesimpulan yang kita dapatkan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Nah, kesimpulannya adalah, sebagian mahasiswa mengunjungi museum, berarti orang yang masuk ke museum tidak boleh memotret. Ya, tidak perlu kita buat, kalau kita buat dari diagram pennya bisa juga sih, pakai logika biasa aja. Sebagian mahasiswa mengunjungi museum. Baru kemudian yang kedua lagi, yang mengunjungi museum tidak boleh memotret. Maka kesimpulannya adalah sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Sangat sederhana sekali. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9. Felicia dan Jennifer adalah dua orang sahabat yang berencana akan mengunjungi liburan akhir tahun bersama-sama. Mereka ingin mengunjungi Bogor atau Bali. Ternyata mereka sepakat untuk tidak mengunjungi Bali. Maka apa yang terjadi? Nah, perhatian kita adalah ke kata Bogor atau Bali. Nah, kalau kata atau berarti bisa ke Bogor, bisa ke Bali, atau bisa ke Bogor dua-duanya dan ke Bali. Nah, itu lebih banyak kemungkinannya atau lebih longgar dibandingkan dengan kata dan, ya. Nah, kalau kata dan, itu syaratnya harus terpenuhi, Bogor dan Bali. Kalau Bogor gagal, maka Bali juga gagal. Itu dia kalau dan. Tapi kalau atau Bali gagal, mereka bisa ke Bogor. Nah, berarti tidak jadi, mereka tidak jadi pergi ke Bali, ya, tidak mengunjungi Bali. Maka pernyataan yang benar adalah mereka mengunjungi Bogor. Berarti jawabannya adalah Felicia dan Jennifer mengunjungi Bogor. Jawabannya adalah D. Ya, nomor 10. Saat hujan, semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak mengenakan jas hujan. Ishak mengendarai motor saat hujan. Nah, jika tidak mengenakan jas hujan tadi di sini, itu sudah pasti berteduh. Sementara Ishak terus mengendarai motornya saat hujan. Berarti kesimpulannya apa? Ishak itu pasti memakai jas hujan. Oleh karena itu, yang kita pilih jawabannya adalah B. Ishak mengenakan jas hujan.